wabarakatuh. Di siang hari ini saya berada di lokasi pengembangan kawasan manggis yang terkenal di Indonesia, yaitu kawasan Manggis, Desa Cupayang, Kecamatan Cupayang, Kabupaten Tasikmalaya. Dan pada hari ini kami bersama tim. Ada ketua kelompok kita. Pak siapa Pak? Pak Sumpena. Pak Sumpena, kelompok Sari Puspa. Sari Puspa. Luar biasa. Anggota binanya 30 ya Pak Ya. Dan kami juga didampingi oleh tim dari IPB. Terima kasih Pak Putu atas Terima kasih, kehadirannya. Dan ada teman-teman kita di sini yang mendampingi dari Mas Yuda. Bersama Mas Pak Udan. Pak Udan. Oke, Pak, coba diceritakan ada berapa luasannya di sini Pak yang untuk manggis? Kalau satu kelompok kami punya binaan 27 hektar. 27 hektar. Tapi luasan di Desa Puspayang ada berapa hektar? Di atas 100 hektar, Pak. Di atas 100 hektar. Umurnya rata-rata? Umurnya beragam, Pak. Dari atas 10 sampai 100 tahun juga ada. Oh, ada 10 sampai dengan 100 tahun. Luar biasa. Pada hari ini kita akan mengukur berapa sih serapan karbon dari tanaman manggis ini. Sehingga ini nanti merupakan dampaknya untuk melihat efek gas rumah kaca. Kita dengarkan penjelasan dulu Pak Putu, bagaimana prosesnya untuk pengukuran stok karbon pada tanaman manggis. Silakan Pak Baik, Putu. terima kasih. Untuk melakukan pengukuran di wilayah kawasan, Ya. jadi kita mengukur ada 4 komponen yang kita ukur. Yang pertama, komponen. Yang pertama adalah kita mengukur dimensi dari tanaman itu sendiri, karena kita menggunakan metode non destruktif. Oke. Jadi yang kita ukur adalah lingkar batang tanaman dan Langsung tinggi tanaman. Oke. Ya, jadi kita akan mengukur Ya. lingkar batang, misalnya kita ukur di Tinggi dada ya, Pak, ya? dada orang dewasa, atau Oke. kalau misalnya kita buat ini sekitar 120 cm. 120 cm. Ya, 120 Di tinggi sini. dada breast. Oke, langsung ukur Ya, lingkar kita ukur. batangnya. Yang kita Langsung, ukur Pak. adalah 58 ya. 58. Ya, 58 cm. Lingkar batang. Oke, Ya, ya. sudah selesai lingkar batang. Nah, Selanjutnya Pak, apa kemudian lagi? selanjutnya kita akan mengukur dimensi tinggi tanaman. Oke. Nah, untuk panjang agar kita bisa melihat tajuk tanaman. Oke. Karena kita akan menggunakan alat ini untuk mengukur sudut pandang ya dari jarak tersebut. Coba kita lihat Pak. Ya, 8 meter. 8 meter dari sini kita sudah Jadi bisa panjangnya melihat 8 meter. Ya. Kemudian kita ukur sudut sudut tangannya Pak ya. sudut dan kita arahkan ini ke ujung atas, jadi pucuk dari tanaman tersebut. Oke. Nah, kemudian kita dapatkan nilai sudut di sini Sudutnya berapa Pak itu? 49 ya, hampir 40 ya. 40 derajat ya. 40 derajat. Jadi nanti kita dapatkan sudut, kemudian kita dapatkan jarak. Nanti dengan menggunakan rumus tangan sederhana kita akan mendapatkan tinggi. Oke. Nah, jadi kita mendapatkan 2 parameter, yaitu lingkar batang dan tinggi tanaman. Nah, kemudian dari kedua parameter itu dengan menggunakan persamaan yang disebut dengan persamaan alometrik, kita akan menghitung volume ya, volume tanaman, dimensi tanaman. Baru nanti kita kalikan dengan komposisi karbon, maka kita dapatkan berapa stok karbon di tanaman tersebut. Oke. Sudah beres itu? Komponen-komponen cadangan karbon yang ada di tanaman tersebut. Ya. Yang pertama adalah serasah, kemudian tanaman bawah dan tanah. Oke. Nah, untuk serasah, Ya. karena kita tidak mungkin melakukan pengukuran keseluruhan, jadi kita Oke. menggunakan sampling, metode Oke. sampling. Nah, ini adalah transek Transek sampel. ukuran 60 kali 60. Ya, 60. Nah, sebenarnya kita bisa buat ukuran yang lebih besar ya, Oke. tergantung dari kebutuhan. Langsung Nah, dilempar. caranya itu kita lempar secara acak. Ya, kemudian di sini kita dapatkan sebagai contoh di sini. Nah, Ya. kemudian Ayo Pak, langsung ke sini. untuk mengambil sampel serasah, kita ambil semua bagian tanaman Bagian mati. tanamannya mati. Jadi kita kumpulkan, Ini. kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Oke. Nah, sampai bersih semuanya. ya, sampai bersih semua serasah Serta yang ada di sini. yang ada di dalam Itu semuanya. ya. Nah, setelah ini nanti jangan lupa untuk dibuat label ya, nama, Ya, karena ini akan dibawa ke laboratorium untuk dihitung komposisi karbon dari serasah ini. Oke. Nah, kemudian komponen yang ketiga, jadi yang pertama tadi tanaman itu sendiri, kemudian kedua serasah, yang ketiga adalah tanaman bawah. Nah, ini Tanaman maksud bawah. tanaman bawah itu adalah tanaman hidup, jadi seperti misalkan rumput-rumputan gitu ya. Ya. Jadi itu kita Kami kumpulkan juga semua. kumpulkan ya. Jadi yang ada di dalam transek tadi, nah kita kumpulkan Ya. ya. Jadi nanti sama, ini mungkin tidak terlalu banyak di sini. Iya, iya. Jadi ini juga nanti dibuat label. Iya, iya. Nah, itu yang ketiga. Baru yang keempat adalah tanah. Tanah, Jadi, sampelnya mana? ya, tanah kita
akan mengambil sampel di dua kedalaman. Ya. Yang pertama adalah kedalaman yang kurang dari 30 cm. Oke. Kemudian yang kedua adalah kedalaman lebih dari 30 cm. Oke. Nah, volume tanah sesuai dengan volume ring sampel ini. Ada yang 30 tadi ya. Ya, jadi caranya kita bisa ngambil tapi diusahakan tetap berada di dalam transek. Oke. Nah, ini kita ambil sampelnya. Mungkin bisa. Ya. Oke, kita langsung. Oke, cukup. Baik, kemudian bisa di teguh parang. Parang. Jadi kita Ya. jadi ini yang bagian pinggirnya yang biasanya kita bersihkan terlebih dahulu setelah ya, ini kita bersihkan. Nah, kemudian kita ambil ini juga kita ratakan karena kita ingin mendapatkan ukuran tanah yang sesuai dengan volume ring sampel tersebut ya. Dalam plastik. Nah, ini adalah untuk yang ukuran kurang dari 30 cm. Oke, 30 cm. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kedalaman lebih dari 30 cm. Nah, biasanya tanah ini perlu dirangkul dulu ya untuk kedalaman minimal sekitar 30 cm. Tanahnya ya Pak ya. Ya, ya. 20 tahun. Itu bagus sekali. Gembur betul. Ya. Ya. Dan ini Ya, ini dimasukkan ring sampelnya. Lalu selanjutnya, awas hati-hati. Ya. Ini untuk mengambil sampel tanah Yang lebih dari 30 lebih dari cm ya Pak ya. 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 Oh, nah, nanti ini juga sama diletakkan dalam plastik ya, nanti untuk dibawa ke lab. bersihkan dulu. Oh ya, kemudian satu lagi tambahan untuk Ya. lokasi Lokasi ya Pak, gimana? kita perlu Ya. apa namanya Posisi pohonnya. mark ya untuk di pohon tersebut. Ya. Jadi seperti biasa kita gunakan GPS atau kalau tidak ada GPS Garmin atau yang lain kita bisa gunakan di handphone. Misalnya sekarang ada Oke. GPS Avanza dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan. Jadi kita mark saja lokasinya. Oke. Jadi fungsinya sepakan, jadi kita tahu lokasi sampelnya di mana pada saat nanti untuk publikasi itu biasanya memerlukan lokasi itu. Jadi lokasinya di mana nanti sehingga bisa memberikan gambaran pada saat pengambilan sampel itu kira-kira sebaran yang bisa diwakili di mana saja. Nah, mungkin untuk pada saat pengambilan berikutnya mungkin bisa lebih ya benar. didefinisikan lokasi yang mana, tergantung dari lokasi yang sudah ada. Mungkin itu Pak kira-kira. Baik Pak Putu, Ya, luar biasa. ya, Tahapan-tahapannya sudah kita lewati tadi. Ada berapa tahapan tadi Pak Putu? Pertama tahapannya Untuk dimensi tanaman, Dimensi yang tanamannya. pertama. Yang kedua adalah serasah serasahnya yang di bawah tajuk. yang di bawah tajuk, Ketiga adalah tanaman tanaman bawah. tanaman bawah, Ya, kemudian yang keempat tanah. tanahnya Ya, kemudian tambahan informasi untuk lokasi dengan lokasi. menggunakan GPS. Dengan Jadi sekitar 5 langkah yang 5 langkah. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan di lapangan untuk menghitung stok karbon khususnya pada komoditas manggis. Salam dari Desa Puspayang, Kecamatan Puspayang, Kabupaten Tasikmalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip. Satu lagi.